Halo, salam jumpa pemirsa Agropelita News kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini Rabu 13 September 2023. Selain dua informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya. Bersama saya Elfrina Rahma dan kita simak berikut Agropelita News selengkapnya. Pemirsa mengawali Agropelita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Selasa pagi 12 September 2023 menandai hari pertama bagi ribuan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah untuk menimba ilmu di jenjang lebih tinggi sebagai mahasiswa. Acara ini serasa lebih hikmat karena dibuka langsung oleh Kapolda Jatim Tony Hermanto. Selasa pagi 12 September 2023 menandai hari pertama bagi ribuan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah untuk menimba ilmu di jenjang yang lebih tinggi sebagai mahasiswa. Pembukaan penambah UMM serasa lebih hikmat karena dibuka langsung oleh Kapolda Jawa Timur, Dr. Tony Hermanto MH. Pelepasan ribuan burung endemik Jawa menjadi pembuka gelaran pengenalan studi mahasiswa baru PESMABA Universitas Muhammadiyah Malang UMM. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kapolda Jawa Timur, Dr. Tony Hermanto MH, yang melepas burung-burung tersebut dari sangkar raksasa berbentuk bumi. Lebih dari 6.000 mahasiswa juga berkumpul di helipad pada 12 September lalu untuk melangkahkan kaki menjadi generasi penerus bangsa. Pelepasan burung tersebut menjadi komitmen tinggi UMM mendukung gerakan Green and Clean, sekaligus juga bukti keseriusan Kampus Putih untuk membantu mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) dan menjaga lingkungan dari kerusakan. Ada banyak jenis burung di dalamnya seperti burung tekukur, perkutut, kutilang, emprit dan lain sebagainya. Sementara dalam arahannya di depan ribuan maba, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Tony Hermanto MH, menegaskan generasi milenial dan Z memiliki peran strategis dalam membangun masa depan bangsa yang lebih cerah. Tony juga menjelaskan potensi dan tantangan yang kemungkinan akan dihadapi anak-anak muda ke depan. Peran penting anak muda juga ditopang dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia.
Di antaranya potensi sumber daya alam SDA yang melimpah, geografis yang strategis, ekonomi yang diprediksi akan menjadi salah satu yang terbesar, energi baru terbarukan, dan lainnya. Begitupun dengan sumber daya manusia Indonesia yang dinilai mampu memberikan kontribusi, solusi atas banyak problem masyarakat. Meski begitu, pengembangan potensi itu dihadapkan pula dengan tantangan, misalnya saja tantangan politik di Pesta Demokrasi 2024 nanti. Menurut Tony, akan ada banyak kepentingan politik yang berujung pada dampak negatif. Hoax dan black campaign memiliki kemungkinan besar untuk muncul dan memecah belah bangsa. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Universitas Muhammadiyah Malang. Boleh kita berikan aplaus yang meriah. Beralih ke berita kriminal, pemirsa, seorang guru agama di Kabupaten Malang diringkus polisi. Pria 32 tahun ini diamankan oleh Polres Malang karena telah mencabuli 4 orang anak didiknya. Salah seorang warga desa Serigading, Lawang, Kabupaten Malang harus berurusan dengan polisi. IS alias Kasidi ditahan Polres Malang karena mencabuli 4 anak didiknya yang masih di bawah umur. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku dalam melakukan aksinya di tempat yang biasanya digunakan untuk pengajian dan tempat belajar agama di Desa Serigading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Tempat tersebut berdiri sejak tahun 2020 yang lalu dan dikelola tersangka bersama istrinya. Dalam melancarkan aksinya, tersangka mengaku menggunakan kalimat-kalimat intimidasi sebelum melakukan aksinya. Salah satunya adalah bahwa murid harus menuruti gurunya apabila ingin sukses di kemudian hari. Sedangkan aksi pencabulan terhadap para korbannya dengan rentang waktu yang berbeda sejak tahun 2020 hingga 2023. Tentunya terkait berita viral terkait ungkap perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dan tempatnya merupakan tempat pengajian, biasa digunakan untuk pengajian maupun belajar agama. Lalu untuk korban yang sudah kita periksa dan kita tindak lanjuti, korban ada 4, yang mana kita sampaikan inisialnya saja. 1 inisial SUH, yang 2 inisial ADA, yang ketiga WMU, yang keempat SNA. Lalu pelapor masih merupakan ibu dari salah satu korban, yaitu Ibu Lili Utami. Saksi-saksi untuk pelaksanaannya sudah kita periksa beberapa saksi. Salah satunya pun yang menjadi saksi adalah saudara Revani Indah Ayuni, yang juga merupakan istri dari tersangka. Aksi pencabulan ini terbongkar karena ada laporan dari salah satu ibu korban, hingga kemudian polisi melakukan penyelidikan dan menemukan ada 4 anak yang menjadi korban. Saat ini tersangka harus mendekam di ruang tahanan Mapolres Malang dan dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agropolita News. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV.
Cegah stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Pembangunan pasar unggas di area Pasar Induk Kota Batu akan melalui 2 tahap. Hal ini menyesuaikan keinginan para pedagang. Oleh karena itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman akan menyesuaikan pembangunannya. Pembangunan pasar unggas di area Pasar Induk Kota Batu akan melalui 2 tahap. Hal ini menyesuaikan keinginan pedagang. Oleh karena itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyesuaikan pembangunannya. Syekh Zainal Arifin, Kabid Cipta Karya DPKP Kota Batu, menjelaskan bahwa untuk total anggaran yang dibutuhkan dalam 2 tahap pembangunan unggas, yaitu 3,5 miliar rupiah, yang fokus pembangunannya kepada lantai 2, di mana lantai 1 merupakan area basement yang posisinya berada di bawah area Pasar Induk Kota Batu. Untuk tahap 1 sebelumnya memang pembangunannya ditujukan pada area basement, tetapi dikarenakan adanya keinginan pedagang agar tingginya area pasar unggas sama rata dengan Pasar Induk, maka perlu adanya penyesuaian desain dan penyesuaian anggaran. Kabid Cipta Karya DPKP Kota Batu juga menjelaskan bahwa pembangunan pasar unggas ini sesuai dengan peraturan Menteri terkait dengan pasar rakyat yang mengatur bahwa area dagang hewan hidup tidak boleh menjadi satu dengan pasar induk. Hal ini menjadi dasar pembangunan pasar unggas Kota Batu. Di lantai 2-nya sebenarnya, lantai 1-nya kan sudah nanti seperti basementnya ada. Kalau kemarin pedagangnya nggak minta disamakan dengan pasar sayur, anggaran 900 cukup, kita nggak perlu col lagi, kan tinggal ngasih atap, bawahnya dirabat kan selesai. Karena pengennya sama dengan pasar sayur dan pasar lain, ya akhirnya kita sesuaikan desainnya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, terkait dengan perizinan P3 atau site plan, ini dibutuhkan untuk perizinan pengembangan perumahan dan saat ini terdapat tambahan 3 perumahan yang site plan-nya telah dikeluarkan. Terkait dengan perizinan P3 atau site plan, ini dibutuhkan untuk perizinan pengembangan perumahan. Untuk saat ini terdapat tambahan 3 perumahan yang site plan-nya telah dikeluarkan. Kabid Perumahan DPKP Kota Batu Prasetyo Bagus Wicaksono menjelaskan saat ini terdapat 3 perumahan baru yang perizinan site plan-nya telah dikeluarkan oleh pihak dinas. Sebelumnya hanya terdapat 2 perumahan saja, tetapi ada tambahan 1 perumahan yang baru juga perizinannya site plan-nya sudah ada. Tetapi pihak Dinas DPM PTSP Kota Batu sendiri belum menerima tembusan terkait perizinan site plan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu, dikarenakan penandatangannya sendiri baru dilaksanakan minggu kemarin. Terkait perizinan P3 atau site plan sendiri, merupakan izin atas pengesahan gambar rencana peletakan bangunan atau kafling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu, di mana tujuannya yaitu untuk menegaskan bahwa dengan adanya perizinan P3 akan ada bukti bahwa perumahan tersebut telah memiliki izin. Ya, sekarang sudah keluar site plan-nya, betul P3-nya. Sudah ada 2 perumahan lagi, ini tambah 1 lagi, 3 harusnya.
Tapi yang di PNTSP belum dapat tembusannya, karena kan baru kita tanda tangan minggu kemarin. P3 itu izin untuk set plan. Nah itu tujuannya kalau P3-nya sudah keluar, nanti posisinya berarti kan ini sudah berizin perumahan. Jadi izin perumahan itu apabila P3-nya sudah keluar itu tadi, istilahnya itu tadi. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali dengan informasi mengenai prestasi Kota Batu di ajang Porprov Jatim 8. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agroplita News. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agroplita News. Kita lanjutkan ke berita olahraga. Cabang olahraga tarung derajat tampil luar biasa di ajang Porprov Jatim 8. Bertanding di Aula SMA Negeri 4 Sidoarjo. Cabur tarung derajat Kota Batu memborong 3 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Cabur tarung derajat selalu berhasil menyumbangkan medali bagi Kota Batu. Cabang olahraga tarung derajat tampil luar biasa di ajang Porprov Jatim 8. Bertanding di Aula SMA 4 Sidoarjo, cabur tarung derajat Kota Batu memborong 3 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. 3 atlet tarung derajat yang meraih medali emas adalah Aryo Panju Pamungkas yang bermain di kelas 49 hingga 52 kg. Dalam pertandingan final, Pandu menang angka dan mendominasi pertarungan dan beberapa kali memukul jatuh Gilas Pradana, atlet tarung derajat dari Kota Kediri.
Meski beberapa kali jatuh, Gilas mampu bertarung hingga selesai. Pandu sendiri merupakan atlet andalan tarung derajat Kota Batu yang mampu menyumbang emas dalam setiap Porprov Jawa Timur yang diikuti mulai pada Porprov Jatim 2019, 2022 dan tradisi memperoleh emas ini tetap dipertahankan hingga Porprov terakhir di mana Pandu bisa mengikutinya. Untuk saya turun di kelas 4952 kilo. Final lawan Gilas Pradana dari Kabupaten Kediri, Pak. Final kedua. Kota Kediri, sorry. Dari Kota Kediri. Ini emas ketigamu ya? Emas ketiga setelah Porprov 2019, Porprov 2022 dan Porprov terakhir 2023 ini, Pak. Mungkin pesan untuk adik-adik saya ke depannya ini pasti akan berat karena kita memperebutkan 3 emas, tetap konsisten, disiplin dan berlatih secara maksimal, fokus. Atlet kedua yang meraih medali emas adalah M. Alvan Taufiki yang bermain di kelas 52 hingga 70 kg. Pertarungan agresif yang ditunjukkan membuat pertarungan dari Kediri, Wisanggeni juga kalah angka. Satu lagi atlet tarung derajat Kota Batu yang memperoleh medali emas adalah Ivan Klinov yang bertarung di kelas 70 hingga 80 kg. Sebenarnya tarung derajat Kota Batu nyaris memboyong 4 emas, namun karena Nugi Reza, atlet tarung derajat yang bermain di kelas 58 hingga 61 kg hidungnya bocor, terus-menerus meneteskan darah segar bekas pertarungan sebelumnya, hingga ia harus mengakui kekalahannya pada pertandingan final. Nugi pun mendapatkan medali perak. Selain keempat atlet ini, Kota Batu juga mendapatkan 1 medali perunggu yang didapatkan oleh Ranita Anim Hasana yang bermain di kelas 45 hingga 50 kg wanita. Ketua Umum KONI Kota Batu, Sentot Ari Wahyudi LSM memberikan apresiasi kepada tarung derajat. Cabur ini benar-benar membuktikan target yang sudah ditetapkan. Alhamdulillah bahwa tarung jabar luar biasa. Hari ini dalam kejuaraan ini bisa menyumbangkan untuk Kota Terjal Batu 3 emas, 1 perak, 1 perunggu. Bagi kami selaku Ketua KONI, apa yang telah dijanjikan oleh Ketua Tarung Derajat Pak Rahmat Santoso ternyata hari ini terwujud semua. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti sisa-sisa daripada cabur yang lain bisa untuk prestasinya seperti yang ada di Tarung Derajat. Tak hanya didukung pengurus dan atlet cabur lainnya, perjuangan atlet tarung derajat juga mendapat support dari sejumlah pejabat kepala SKPD Pemkot Batu. Dari Kabupaten Sidoarjo, Yan Newsport ATV melaporkan. Sempat terkendala persiapan karena sejumlah pembalap andalan tidak bisa mengikuti ajang Porprov Jatim 8, tidak menyurutkan isi Kota Batu untuk tetap meraih prestasi. Fajar Abdul Rahman, atlet isi Kota Batu, berhasil meraih medali emas di nomor downhill putra dalam Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jatim 8 tahun 2023 yang dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto. Ketidakhadiran beberapa atlet sepeda Kota Batu karena beberapa hal ternyata tidak menyurutkan isi Kota Batu untuk tetap meraih prestasi. Fajar Abdul Rahman, atlet isi Kota Batu, berhasil meraih medali emas di nomor downhill putra dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jatim 8 tahun 2023 yang dilaksanakan di venue Kinjo Bike Park, Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya, Fajar dan rekannya Alia juga memperoleh medali dari kelas XGE. Perolehan medali ini membuat isi Kota Batu berada di ranking 2 perolehan medali cabur balap sepeda dengan 2 emas dan 1 perak dengan total poin 10. Di bawah Kediri yang berada di ranking 1 dengan perolehan 3 emas, 2 perak dan 1 perunggu dengan total poin 10. Terpisah pelatih isi Kota Batu Avos dan Katana mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendukung dan mensupport Kota Batu dalam balap sepeda. Raihan medali dalam Porprov ini adalah akumulasi dari kerja keras atlet isi Kota Batu dan juga doa masyarakat Kota Batu. Dan alhamdulillah dengan kerja keras teman-teman dari atlet isi Kota Batu, anak-anak yang solid, anak-anak yang hebat, perjuangannya luar biasa. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa menyumbangkan 1 lagi medali emas
dari cabang downhill putra yaitu Fajar Abdul Rahman. Saya sangat apresiasi, sangat bangga dan sangat terharu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat semuanya. Sekedar diketahui, trek yang digunakan untuk downhill putra ini berada di Padusan, Pajat, Kabupaten Mojokerto. Dengan panjang lintasan kurang lebih 1,8 km, trek yang ada memang dibuat untuk mengukur kemampuan atlet bersepeda. Karena saat ini musim kering, tanahnya cukup berdebu dengan tonjolan akar dan batu, sehingga atlet benar-benar dituntut secara teknik maupun skill. Dari Kabupaten Mojokerto, Yan Newsport ATV melaporkan. Dan pemirsa, jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda karena usai jeda berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agropolitan News. Pusing, banyak tugas, tapi gak paham materinya. Pengen jadi juara kelas, tapi bingung harus gimana. Mau pergi bimbel, tapi capek keluar rumah. Eits, tenang. Tonton aku aja. Kan ada kelas di ATV. Hah? Ada kelas di ATV? Ada kelas di ATV. Program pembelajaran online yang bisa diakses melalui channel ATV, YouTube, dan aplikasi mobile streaming Agropolitan TV. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu, ada kelas di ATV menghadirkan guru-guru yang hebat dari sekolah yang ada di Kota Batu. Di sini, kamu bisa mengikuti berbagai mata pelajaran secara lengkap. Jangan sampai ketinggalan. Ada kelas di ATV setiap hari Senin sampai Jumat pukul 3 sore. Hanya di ATV, bersama membangun negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Kita lanjutkan, dan Sport Kota Malang sukses mengakhiri gelaran Porprov 2023 dengan manis setelah berhasil keluar sebagai juara umum. Tim dan Sport Kota Malang memboyong 4 emas, 3 perak, 2 perunggu, dan 1 emas eksibisi.
Dance Sport Kota Malang sukses mengakhiri gelaran Porprov 2023 dengan manis setelah berhasil keluar sebagai juara umum. Tim Dance Sport Kota Malang memboyong 4 emas, 3 perak, 2 perunggu dan 1 emas eksibisi. Digelar di The Resort Hotel Kota Mojokerto. Kota Malang keluar sebagai juara umum disusul oleh Kabupaten Sidoarjo sebagai runner-up. Di bawahnya ada Kota Surabaya di peringkat ketiga. Raihan medali tersebut disumbangkan atas nama Michelle Violeta Saputra dalam 3 kategori, Rising Star Standard, kategori Synchronized Standard, dan kategori Amatur Latin. Medali perak diraih oleh Patricia Trisno, kategori Rising Star Standard, Evelyn Alexia Ariela Gamas, kategori FFA Caca, dan Namira Allegra Wibisono dan Anjamar Syafa Laksita, kategori Traditional Dance Sport Pro. Untuk medali perunggu disumbangkan Evelyn Alexia Ariela Gamas dalam kategori Rising Star Latin dan Delia Hansa Lutfiatun Nisa dan Najwa Rifka Nuraini dari kategori Traditional Rising Star Elite. Raihan ini sekaligus memenuhi target KONI Malang karena semua atlet yang diturunkan menyumbangkan medali. Dapat 4 hari ini, karena kemarin 4 emas, 1 perak, 1 perak. Dari kelas apa, Cuk? Dari kelas Latin dan tradisional. Sementara atlet juga mengaku senang dengan capaian ini. Kedepan diharapkan mampu konsisten berkontribusi untuk cabur dance sport Kota Malang. Hasil ini juga menjadikan Kota Malang sebagai peraih medali terbanyak dalam dance sport kali ini dengan memboyong 4 emas, 3 perak, 2 perunggu dan 1 emas eksibisi. Kota Malang keluar sebagai juara umum disusul oleh Kabupaten Sidoarjo sebagai runner-up. Di bawahnya ada Kota Surabaya di peringkat ketiga. Saya hari ini dapat 1 medali emas di kelas amatir Latin. Terus kemarin saya dapat 2 medali emas di kelas Synchronized Standard, lalu di kelas Rising Star Standard. Saya hari ini mendapat medali perunggu di kelas Rising Star dan medali perak di kelas For All Caca. Dari Kota Mojokerto, Dion Arista, News Sport ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, komunitas media Malang Raya yang tergabung dalam Ngalam Media Center menggelar diskusi berlabel politik kebangsaan pada Selasa kemarin. Bertempat di sebuah kafe, diskusi ini melibatkan sejumlah tokoh dan juga kaum muda. Dari edukasi politik ini ditargetkan akan dapat mengakomodir kaum muda, Gen Z, khususnya pemilih pemula agar bisa menggunakan hak suaranya di pemilu serentak pada 14 Februari 2024. Sebuah diskusi publik berlabel politik kebangsaan digelar oleh komunitas media Malang Raya Ngalam Center pada Selasa 12 September di sebuah kafe di Kota Malang. Dari edukasi politik ini ditargetkan dapat merangkul dan mewadahi kaum muda, khususnya pemilih pemula dalam pemilu serentak pada Februari 2024 nanti. Hal itu yang disampaikan salah satu narasumber diskusi yang juga anggota DPRD Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman. Menurutnya, kaum muda atau kaum milenial ini turut menentukan suksesnya pesta demokrasi, sehingga harus menggunakan hak suaranya dengan baik, yaitu datang ke tempat pemungutan suara di setiap gelaran pesta demokrasi untuk memilih calon pemimpin. Fuad pun berpesan agar jangan memandang politik itu sebelah mata atau tidak baik, karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang berasumsi jika politik itu kejam dan ada upaya saling menjatuhkan satu sama lain. Maka para politisi harus bisa membuktikan jika itu tidak benar. Karena pada dasarnya politik memberi banyak pelajaran dan pengalaman, baik sisi positif dari politik, dan semua itu tergantung pada diri masing-masing, memandang politik dari kacamata seperti apa. Dunia politik akan mengajarkan sikap saling menghormati dan menghargai hak orang lain. Maka sebagai kaum muda harus dapat menerapkan hal tersebut, selain juga harus kritis agar nantinya terpilih calon pemimpin bangsa yang sesuai harapan bangsa. Sebelum generasi Z ini, millennial is kill everything ya. Kita ini bingung dengan generasi yang ada sekarang.
mereka ini tidak loyal kayak kita, ya. Yaitu tadi ini dapat apa kita ini kan, ya. Jadi generasi Z ini itu identik dengan melek teknologi, ya. Mereka ini bahkan bisa duduk seharian itu menikmati, ya. Kalau kita kan tidak bisa ya Pak ya, harus keluar, harus turun, harus. Nah kalau mereka ini scroll terus ini tadi generasi strawberry, dan mereka ini multitasking, ya. Sederhananya tuh ya mereka sambil nonton bioskop makan, ya kan, mengerjakan yang lain itu multitasking mereka nih, bisa mengerjakan banyak hal. Mereka juga berpikir kritis, ya kan. Mereka juga peduli isu lingkungan dan sosial, ya. Bahkan saya di Kota Malang ini mengapresiasi, ya. Terkait dunia politik ini, menurut Aziza Mukti selaku kaum muda mengaku tidak alergi dengan catatan apa yang menjadi program calon pemimpin, realistis dan berkelanjutan. Selain itu, para politisi ini jangan muncul setiap 5 tahun sekali saja, yaitu ketika akan pemilu. Mengingat pentingnya mensukseskan pesta demokrasi, maka diskusi seperti ini nantinya akan terus digagas, sehingga akan turut menekan angka golput atau warga yang tidak menggunakan hak suaranya, terutama dari kalangan kaum muda. Kenapa isu Gen Z? Isu Gen Z adalah isu yang menarik sebenarnya, di mana saya menilai semua partai politik yang ada sekarang ini nih itu buta bagaimana kemudian memperlakukan Gen Z. Ya kan? Banyak cara yang mereka lakukan. Nah, ini kita ingin menggali sih apa sih yang menjadi harapan Gen Z sebenarnya. Dan saya harap dengan diskusi ini itu bisa terjawab, dan tadi sedikit terjawab sebenarnya. Kenapa kemudian Gen Z sedikit agak kurang memiliki ketertarikan dalam pemilu di 2024. Saya kira itu. Jadi tujuannya sebenarnya simpel, bagaimana merangsang Gen Z untuk tertarik untuk di pemilu 2024. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Tapi kalau mereka diem, dan pemirsa, berikut kami tampilkan informasi perakiraan cuaca untuk daerah Malang Raya pada edisi esok hari Kamis 14 September 2023 dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agro Pelita News edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.